Salam sahabat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Pada video kali ini kita kembali dihebohkan dengan murtadin yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia meninggalkan agamanya yang lama dan juga dia ikut KKR dan dia dituntut oleh pendeta untuk berdoa waktu itu dalam kesaksiannya, sehingga pada hari itu juga dia dijamah oleh Roh Kudus, dan sehingga pada saat itu dia gelisah, bahkan dia secara pribadi bertemu dengan pendeta, dan pada hari itu juga satu keluarganya percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, seperti apa kesaksian murtadin bahkan dokter yang cantik ini? Mari kita simak videonya berikut. Jessica, saya seorang dokter. Di kesempatan kali ini saya mau bersaksi tentang pengalaman saya mengenal Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebelumnya saya mau cerita latar belakang saya. Saya adalah seorang yang benar-benar dulunya adalah orang yang selalu mengandalkan logika, dan saya tidak percaya hal-hal yang supranatural seperti itu. Dan saya ini tahu Tuhan, sekedar tahu tapi tidak mengenal, seperti kita tahu misalnya artis siapa tapi kita tidak mengenal orang tersebut. Begitu ada itu pribadinya. Oke. Singkat cerita, di tahun 2015 saya mengalami banyak masalah, ya, masalah yang membuat saya stres, mulai dari masalah keluarga dan lain sebagainya yang membuat saya menyalahkan Tuhan. Dan saya merasa bahwa Tuhan itu nggak ada. Tuhan itu, saya menyalahkan Tuhan dengan segala masalah yang menimpa saya. Dan saya merasa Tuhan itu jangan-jangan nggak bisa menolong saya. Dan Tuhan itu hanyalah legenda, saya pikir pada saat itu adalah legenda karangan orang Yahudi. Jadi saya pikir cuma cerita rakyat zaman dulu seperti itu. Saya pikir Tuhan Yesus itu hanya legenda dan cerita belaka. Sampai suatu hari saya benar-benar merasa bahwa saya benar-benar stres dan saya marah sekali sama Tuhan. Saya teriak, saya marah, saya bilang, Tuhan yang benar, tunjukin kalau memang benar-benar ada, dan kalau Tuhan itu nyata, tunjukin Tuhan mana yang benar. Saya bilang seperti itu. Tidak ada jawaban yang saya dapatkan sampai akhirnya pada Maret 2015 saya waktu itu saya di kampus masih kuliah. Saya melihat ada sebuah pamflet besar sekali di daerah kampus saya. Di situ pamfletnya itu tentang sebuah KKR. KKR itu adalah ibadah yang terbuka untuk umum dan besar sekali. Dan di KKR itu saya merasa terpanggil untuk ikut KKR itu. Entah kenapa ada dorongan di hati untuk ikut KKR tersebut. Dan KKR itu terlaksana pada hari Sabtu. Nah, pada hari Jumatnya saya merasa bahwa saya dipanggil sampai 3 kali. Jadi saya paginya lihat brosur itu, terus saya nyetir mobil di depan saya itu pasang stiker di mobilnya, stiker KKR tersebut. Dan juga pada saya malam hari ke rumah teman saya, di rumah teman saya ada brosur tentang KKR tersebut. Jadi saya kayak terpanggil 3 kali ya untuk ikut ke KKR tersebut. Singkat cerita, saya ikut KKR tersebut, dan karena waktu itu orang tua saya mau ikut untuk ada keperluan di daerah yang sama dengan KKR, jadi mereka mengantarkan saya. Mereka singkat cerita ikut KKR juga tanpa ada yang mengajak. Jadi kami semua sekeluarga ikut KKR. Kemudian di situ saya belum mengerti, karena jujur saya belum pernah ikut KKR sebelumnya. Jadi saya nggak ngerti harus ngapain, saya nggak ngerti harus seperti apa begitu ya di KKR itu. Dan saya cuma ikut aja, saya cuma mengalir aja. Dan di satu doa, di situ pendetanya mengajak saya untuk berdoa meminta baptisan Roh Kudus. Waktu itu saya nggak ngerti apa itu baptisan Roh Kudus, dan saya orangnya sangat logika, jadi saya nggak percaya
karena basis saya kedokteran, saya sangat nggak percaya hal-hal seperti itu. Nah, setelah pendetanya itu meminta saya untuk berdoa, maksudnya bareng-bareng gitu ya, berdoa bersama-sama, saya ikut mengangkat tangan saya seperti itu. Angkat tangan, kita berdoa, undang Roh Kudus hadir ke hati kita. Saya ikut aja, saya nggak ngerti kan, karena saya ikut aja, saya nggak ngerti, tiba-tiba tangan saya tuh bergetar kencang sekali seperti ini ya. Jadi saya merem tapi tangan saya kencang sekali. Tapi saya itu sadar penuh 100%, bukan seperti dirasuki atau semacamnya. Saya sadar 100%. Terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Hal yang perlu kita pahami, perlu kita sadari, dan perlu kita pelajari dalam hal ini, bahwa kuasa Tuhan tidak bisa membatasi manusia. Tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Ketika sudah dijamah oleh Tuhan, maka orang itu benar-benar menyadari kesalahannya. Dan dia bertobat dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Seperti yang tadi yang dokter yang cantik ini, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita yang sudah percaya, mari kita tekun di dalam doa dan terus bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Itu sih tanggapan dari saya. Semoga kesaksian ini, video ini memberkati kita. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.